Ya, Sasi, Pak Aditya Prayogo, Chapter Presiden Ancol, Regional Jabar 2 ya. Silakan Pak Aditya. Ya, salam orang-orang terbahagia di dunia nih ya. Waduh, luar biasa nih. Pak Teddy, Pak Joni, nih kesaksiannya, Pak Vincent, Pak Albert, ya tadi Pak Hussein, Pak Robi, juga ada Pak Charlie, juga ada Pak Denny, Pak Robi ya, juga Pak Rubin ya. Saya mirip-mirip dengan Pak Vincent sama Pak Charlie nih. Waduh, saat ini saya terberkati sekali nih bagaimana pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dan Tuhan ubahkan. Ya, pada malam hari ini izinkan saya untuk bersaksi. Perkenalkan, saya dari Jabar 2, RD 8, dan chapter Presiden Ancol, istri 1, anak 3. Saya domisili di Bandung dan bergerak di agak kecil ya Pak suaranya. Itu headsetnya tak usah pakai coba Pak. Langsung, oh ya, sorry. Langsung dari handphone coba. Oh ya, itu boleh. Oh iya, juga boleh. Gimana sekarang? Ya. Saya Okay, distributor. Saya distributor ban di Bandung, Jawa Barat. Ya, pada awalnya saya mau bersaksi ini ada 2 tahapan. Tahap awal ini di mana saya mulai masuk Kristen itu di tahun 91. Ya, hidup sudah lahir baru tapi saya tidak pernah bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Ya, banyak cobaan yang dihadapi di situasi pekerjaan sehingga saya mengambil suatu keputusan mungkin berbeda dengan teman-teman saudara-saudaraku saat ini. Yaitu saya mengambil jalan untuk keyakinan pindah ke tetangga sebelah. Di mana saat itu saya masuk di dalam keyakinan itu dengan maksud saya mempunyai istri lagi. Ya. Dan di situ hanya di dalam tetangga sebelah lah saya punya istri boleh dijadi 2. Nah, dari situ istri saya juga mulai yakin, mulai meninggalkan tapi dengan ketabahan dan dengan Roh Kudus dia tetap setia. Nah, disitulah saya mulai disentil Tuhan. Di mana saat itu saya di dalam dengan roda 2, saya tabrakan, dan pada saat saya tabrakan, tulang rusuk saya patah 3 dan itu nembus ke paru-paru. Saya rasa ini mungkin ajal saya udah tiba. Karena saat itu saya nggak bisa bernapas sama sekali karena paru-paru saya cuma sebelah. Nah, mulai dari sanalah saya mulai sedikit berubah, tapi saya tidak bertumbuh. Sehingga di dalam kesaksian ini saya mau menyampaikan tadi ke Pak Joni bahwa dengan judul berubah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Nah, setelah dari kejadian demi kejadian ini, tetap saya tidak bertobat dan saya mengulangi lagi. Itulah, itu sudah selesai dan tapi saya nggak bertobat, saya mengulangi lagi. Dan yang kedua kalinya saya juga sama. Saya masuk di tetangga sebelah dan saya menikah lagi. Jadi saya punya istri jadi yang ketiga kalinya. Dan istri saya tetap masih setia karena dari sinilah saya mulai disentil Tuhan. Ibrani 12 katakan, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jadi Tuhan orang yang mengasihi pasti akan dihajar karena supaya dia mau bertobat. Dan disitulah istri saya mengalami kanker payudara. Saya habis biaya segala macam dan terakhir istri saya ditabrak sama orang yang mungkin saat itu orang itu lagi mabok. Dan di situ 3 hari nggak sadar. Itu mulai sadar dan saya mulailah bertobat. Dan di situ tetap saya belum bertumbuh. Saya mohon ampun, saya bertobat. Nah, ada hamba Tuhan yang bercerita dan mengatakan sama saya, kamu jangan seperti Nabi Yunus. Jadi kamu harus ke Niniwe, bukanlah ke Tarsis. Artinya apa? Jadi saya hidup itu sesuai kehendak Tuhan, bukan kemauan diri sendiri, karena kita ini milik Tuhan. Jadi saya harus dengan pergaulan, dengan komunitas yang baik, tapi saya di mana gitu. Nah, disinilah saya mulai mau bertanya kepada teman-teman di mana komunitas yang ada yang bisa menumbuhkan saya. Dan di sini malam ini ya bersaksi pada saudara-saudara seiman, saya tidak malu. Bahkan saya lebih malu kalau saya tidak bertobat. Bahkan tidak ada yang mengingatkan. Tapi di sini saya bertobat dan saya malu. Karena banyak teman-teman yang mengingatkan, kamu sudah berubah loh, jangan main cewek lagi. Gitu. Nah, puji Tuhan istri saya juga sudah masuk di dalam LOF, sekarang sudah ada jadi ketua LOF, sekarang ada 12 member. Nah, sekarang tahap kedua. Tahap kedua tahun 2017 mulai masuk full gospel. Selalu aktif di dalam kesaksian. Ya, di mana saat itu saya diangkat menjadi chapter presiden di Ancol dan saya merasa
Tuhan, saya ini nggak mampu. Gitu. Tapi Tuhan katakan, kerjakan bagianmu dan Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Dan Tuhanlah yang memampukan saya. Tapi saya berpikir, apakah ini panggilan Tuhan? Ataukah memang ini yang memilih itu Tuhan? Padahal yang memilih saya adalah firet saya, bukan Tuhan. Ya, kalau pada malam hari ini ya saudara-saudara ada di dalam keraguan, apakah benar nggak saya ini sebagai pilihan Tuhan? Nah, saya akan berbagi cerita gitu lah. Nah, setelah Firet memanggil saya, mulailah sedikit saya berubah. Dan saya mulai ingat bagaimana Tuhan mengajarkan di dalam firman-Nya Matius 28, ajarlah menurut perintah-perintah Tuhan. Nah, bagaimana saya bisa mengajar mereka? Tapi kalau saya tidak belajar, bagaimana saya bisa menemukan orang untuk kerohaniannya kalau saya tidak bertumbuh? Akhirnya saya mulailah sekolah di dalam mulai dari berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, mulai membaca gali Alkitab, semua saya pelajari. Kenapa? Yang satu hal yang saya ingin ubahkan adalah bukan hanya diri saya secara penampilan saja, tapi dalam sikap untuk bisa berbagi. Nah, saya minta tolong Pak Joni, ini saya pada tahun itu berambut panjang, karena rambut saya sampai sepantat ini, itu masih dalam presiden chapter. Ya mungkin ada ya. Ini sini bagaimana saya bisa memberi kesaksian membaca firman tapi rambut saya waktu itu udah dipotong. Ya. Ini yang terakhir harus hebat nih kesaksiannya nih. Nah, ini yang terakhir. Ini saya berambut panjang. Nah, disitulah saya merasa ada sesuatu yang harus berubah. Nah, mulai dari situ teman-teman bahkan leader saya ini merasa mengganggu gitu. Kenapa sih orang seperti ini diangkat jadi presiden chapter? Apa bukannya preman? Bagaimana bisa mengajarkan orang, bagaimana bisa memulai di dalam kehidupan untuk bisa berubah penampilan juga tidak. Nah, dulu saya ada orang yang ngasih saya 1 juta, saya nggak mau. Bahkan dibayarin 2 juta pun saya nggak mau. Nah, di presiden chapter inilah saya mulai rapi, mulai dipotong. Karena penampilan itu benar-benar sangat mengganggu sekali. Karena saya berubah 180 derajat. Nah, karena saat itu saya mulai diubahkan sedikit demi sedikit, ya. Firman Tuhan katakan bahwa anak manusia itu datang, pada saat datang, adakah imanmu di bumi ini? Jadi saya mau mengingatkan kepada presiden chapter. Jadi presiden chapter itu hanyalah jabatan pada saat kita memenuhi panggilan Tuhan. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ada di dalam Lukas pasal 10 di mana Lukas pasal 10 diceritakan Yesus mengenai datang ke Betania, Marta dan Maria, apa yang Tuhan minta? Baik di dalam pekerjaan Tuhan, tapi lebih baik kita melayani Tuhan. Nah, disitulah mulai saya diingatkan, dan setelah 4 tahun lebih, saya mulailah membentuk teman-teman saya, di situ chapter-chapter lain, dan saya mulai berlatih, di mana 1-2 orang teman-teman yang punya pemain musik, ada yang punya drum, punya gitar elektrik, mulailah dibentuk. Mulai satu-satu ini mulai saya rekaman Mars FGB, dan di situ berkat Firet dan RD juga saya mengundang, bahkan saya menawarkan di jabar-jabar lain, siapa yang mau dilayani dengan band, yuk kita layani tanpa memungut PK. Terutama kemarin ada kita di Jabar 4, ya kita melayani di sana. Nah, setelah 4 tahun lebih berkat Firet dan RD, sekarang chapter menjadi 4 chapter. Ini baru kemarin saya dilantik oleh Pak Marco, regional presiden saya. Di sini saya mulai dibentuk dengan 4 chapter ini, ya, di mana saya benar-benar merasa di sini benar-benar banyak dipulihkan, banyak yang namanya kita berguna, bagaimana berubah itu, banyak orang berubah, tapi mau nggak dia memenuhi panggilan Tuhan. Jadi saat itu saya benar diubahkan, dan Tuhan memanggil, mungkin di sinilah wadah yang tepat, di mana saat itu saya mulai merasa bahwa hidup tuh semakin berguna, dan di dalam judul kesaksian ini berubah untuk memenuhi panggilan Tuhan, ya kita mau melayani di ladangnya Tuhan. Nah, pesan saya terakhir ini saya ambil dari guru TNT saya, bahwa chapter yang sehat itu adalah chapter yang member-membernya kuat. Ya, artinya kuat itu kalau pohon itu sudah berakar, sehingga chapter itu bisa bertumbuh di dalam kerohaninya. Setelah bertumbuh, pasti dia akan berbuah. Nah,
Ada 3 jenis yang rindu ingin saya sampaikan kepada teman-teman, terutama leader chapter presiden. 3 jenis buah yang ada di dalamnya. Ya, buah pertama saya ngambil mengcopy dari Pak Marco, dari regional presiden saya. Buah yang pertama adalah buah yang tetap. Artinya buah itu member yang tidak berpindah-pindah. Yaitu yang saya rindu kepada teman-teman. Jadi karena kita Fed member, kita jangan pindah-pindah, minimal kita tetap. Dan itu menghasilkan buah jadi kaderisasi. Dan kedua saya mengambil dari firman Tuhan, yaitu buah itu menjadi lebat. Yang banyak jiwa yang dimenangkan untuk menghasilkan chapter-chapter yang baru. Sehingga kita menjadi buah bermultiplikasi. Dan pesan saya yang terakhir, yang ketiga, carilah buah yang bisa untuk ditanamkan kembali. Seperti buah pohon kelapa. Di mana buah pohon kelapa semakin lama akan semakin tumbuh tunas. Di mana semakin tumbuh tunas itu akan siap untuk ditanam dan akan siap untuk bisa menjadi chapter-chapter yang baru. Maka disebut itu adalah buah regenerasi. Jadi bagi teman-teman semua pada malam hari ini kiranya menambah inspirasi dan juga menambah motivasi dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Wow, keren. Thank you Pak Aditya untuk kesaksiannya. Oke, Bro Artono silakan untuk menambahkan. Ya, Bro Aditya. Bro ini CP atau Ardi ya? CP. Oh, CP. Soalnya tadi saya terakhir dengar ada Pak Cipta. Oke. Bro Aditya seorang preman petualang cinta yang bertobat dalam nama Yesus luar biasa. Nah ini jangan berkecil hati masalah penampilan Pak. Kadang-kadang mereka penampilan oke, tapi hatinya oke. Tapi Bapak luar biasa. Saya Bapak menguatkan, mengajarkan kita, biarlah seorang preman, tapi sekarang bertobat dalam Tuhan. Aditya, maju terus, luar biasa. Makasih Pak Artono. Thank you. Oke, thank you Pak Artono. Thank you Pak Aditya. Mari plus buat Pak Aditya, Jabar 2. Oke, kita tinggal satu pesaksi dan nanti